Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang terdiri dari kelas AB ada Ika Iswari, Mutmainna, Diatma Asbasari, dan Raditya Anugrah akan membawakan materi mengenai keluhan muskuloskeletal pada frozen shoulder. Jadi yang pertama kita masuk pada keluhan muskuloskeletal. Jadi keluhan muskuloskeletal ini merujuk pada gangguan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal tubuh manusia yang mencakup otot, sendi, ligamen, tulang, dan tendon. Gangguan ini seringkali berupa nyeri, kekakuan, pembengkakan, atau penurunan kemampuan tubuh untuk bergerak dengan normal. Keluhan muskuloskeletal ini merupakan ketidaknyamanan yang dirasakan pada beberapa otot rangka akibat dari gerakan yang dipaksakan dan menahan beban yang serius dalam jangka waktu yang lama, sehingga mengakibatkan keluhan mulai dari keluhan yang sangat kecil hingga keluhan yang sangat serius. Keluhan muskuloskeletal disorder ini atau MSDS merupakan keluhan yang dirasakan oleh seseorang pada bagian otot rangka, dimulai dengan keluhan yang sangat ringan sampai yang rasa sakit. Ketika otot menanggung beban secara berulang untuk waktu yang lama, maka dapat merusak sendi, ligamen, dan tendon. Secara garis besar, keluhan muskuloskeletal disorder atau MSDS ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama keluhan sementara atau reversible, yaitu keluhan yang terjadi pada otot dikarenakan otot menerima beban tetap secara berulang. Namun apabila beban dihentikan, maka keluhan akan segera hilang. Kemudian yang kedua itu keluhan menetap atau persisten. Jadi dia itu merupakan keluhan otot yang tetap. Jadi walaupun beban dihentikan, keluhan atau rasa sakit pada otot ini akan tetap berlanjut. Selanjutnya kita masuk dari faktor risiko dari keluhan muskuloskeletal ini. Jadi menurut Hernandez dan Peterson 2013 dalam Layli 2020 mengelompokkan faktor risiko MSDS ini ke dalam 3 kelompok besar, yaitu faktor biomekanik, faktor psikososial, dan faktor individu. Yang pertama ada faktor biomekanik. Faktor biomekanik ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada postur tubuh saat bekerja. Nah, postur kerja yang tidak benar dapat menyebabkan posisi bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiahnya. Misalnya pergerakan tangan terangkat, punggung yang terlalu membungkuk, kepala yang terlalu terangkat, dan leher yang terlalu berputar. Nah, semakin jauh suatu bagian tubuh seseorang dari pusat gravitasi tubuhnya, maka semakin tinggi pula risiko terjadinya keluhan muskuloskeletal tersebut. Kemudian yang kedua ada beban atau force. Jadi pada pekerjaan mengangkat atau mengangkut, efisiensi kerja dan pencegahan terhadap masalah tulang belakang harus mendapatkan perhatian cukup. Pemindahan material secara manual apabila tidak dilakukan secara ergonomis, maka akan menimbulkan pembebanan pada tulang punggung. Yang ketiga itu ada frekuensi. Nah, frekuensi merupakan banyaknya gerakan yang dilakukan dalam satu periode waktu. Jika aktivitas pekerjaan dilakukan secara berulang, maka disebut sebagai gerakan repetitif. Nah, keluhan muskuloskeletal ini terjadi karena otot menerima tekanan akibat kerja terus-menerus tanpa ada kesempatan untuk berrelaksasi. Selanjutnya kita masuk pada faktor individu. Yang pertama itu ada usia. Jadi otot ini memiliki kekuatan maksimal pada saat mencapai usia 20-29 tahun. Lalu setelah usia mencapai 60 tahun, maka kekuatan otot akan menurun hingga 20%. Selanjutnya ada jenis kelamin. Jadi pada semua kelompok pekerjaan, angka prevalensi masalah muskuloskeletal lebih besar pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Karena pada wanita ditemukan untuk pinggul dan pergelangan tangannya lebih tinggi, didominasi oleh wanita. Jadi hal tersebut dipengaruhi juga oleh faktor fisiologis kekuatan otot pada perempuan yang berkisar 2/3 dari kekuatan otot dari pria. Selanjutnya ada indeks massa tubuh. Jadi keluhan MSDS ini juga merupakan umum terjadi pada individu yang obesitas seperti nyeri leher, tendinitis rotator cuff, osteoartritis pada lutut, nyeri kaki, dan cedera tendon Achilles. Ini juga terjadi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan struktur rangka dalam menerima beban, baik berat tubuh maupun beban dari pekerjaan. Selanjutnya itu ada masa kerja. Jadi semakin lama waktu bekerja atau semakin lama seseorang terpapar, faktor risiko akan semakin besar pula risiko untuk mengalami keluhan muskuloskeletal disorder. Gejalanya itu yang timbul biasanya seperti kesemutan, perasaan terbakar, dan bal pada tangan dan jari, khususnya jari telunjuk dan jari tengah. Selanjutnya ada faktor ketiga, itu faktor psikososial. Yaitu dipengaruhi oleh stres dan kecemasan. Jadi stres ini dapat menyebabkan ketegangan otot yang berujung pada keluhan muskuloskeletal. Adapun faktor lainnya juga itu dia bisa seperti
pengaruh dan kontrol pekerjaan, iklim terhadap supervisor atau pengawas, rangsangan dari pekerjaan sendiri, dan hubungan dengan rekan kerja serta beban kerja secara psikologis. Selanjutnya kita masuk pada mengukur dan mengenali penyebab keluhan muskuloskeletal. Jadi, pengukuran muskuloskeletal ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner Nordic Body Map. Pengisian kuesioner Nordic Body Map ini bertujuan untuk mengetahui bagian tubuh dari pekerja yang terasa sakit sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Kuesioner ini menggunakan gambar tubuh manusia yang dibagi menjadi 9 bagian utama, yaitu pada bagian leher, bahu, punggung bagian atas, siku, punggung bagian bawah, pergelangan tangan atau tangan, pinggang atau pantat, lutut, tumit atau kaki. Penilaian kuesioner ini berdasarkan pada tingkatan keluhan dan pengelompokan skor, yaitu yang pertama itu tidak ada keluhan apabila dalam pemeriksaan Nordic Body Map ini didapatkan total skor 28. Kemudian yang kedua, keluhan ringan. Ini didapatkan apabila dalam pemeriksaan Nordic Body Map didapatkan total skor 29 sampai 56. Yang ketiga itu keluhan sedang, yaitu apabila dalam pemeriksaan Nordic Body Map ini didapatkan total skor 57 sampai 84. Kemudian yang keempat itu keluhan tinggi, di mana apabila dalam pemeriksaan Nordic Body Map ini didapatkan total skor 85 sampai 112. Kemudian, adapun mengukur keluhan muskuloskeletal ini, untuk mengetahui tingkat keparahan muskuloskeletalnya dilakukan beberapa metode pengukuran. Di antaranya yaitu 1. Pengukuran skala nyeri atau pain scale, yaitu penggunaan skala nyeri dari 0 hingga 10 untuk menilai intensitas nyeri yang dirasakan pasien. Skala ini memungkinkan tenaga medis untuk mengetahui tingkat kenyamanan pasien serta memberikan gambaran tentang keparahan keluhannya. Kemudian ada tes fisik dan pemeriksaan klinis. Jadi, pemeriksaan fisik termasuk pengujian rentang gerak, pemeriksaan otot, identifikasi area nyeri, membantu mengenali jenis gangguan muskuloskeletal yang terjadi. Dan yang ketiga itu bisa juga menggunakan pencitraan medis. Dalam beberapa kasus, tes pencitraan seperti ronsen, MRI, atau CT scan itu digunakan untuk mendeteksi cedera struktural pada tulang dan sendi. Untuk materi selanjutnya yaitu gangguan muskuloskeletal pada berbagai bagian tubuh. Nah, adapun yang pertama itu gangguan pada tangan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tendonitis, yang mana tendonitis ini itu adalah peradangan pada tendon yang mana kesulitan untuk menggerakkan persendian yang terkena disebabkan oleh trauma atau penggunaan berlebihan pada pergelangan tangan, siku, dan sendi bahu. Kemudian yang kedua itu tenosynovitis, yang mana tenosynovitis ini itu adalah inflamasi kronik pada otot dan tendon pergelangan tangan bagian lateral atau ibu jari. Nah, gejala yang timbul itu seperti nyeri, edema, kesemutan, dan sulit menggerakkan ibu jari. Kemudian yang ketiga itu carpal tunnel syndrome atau CTS, yang mana terjadi kompresi nervus medianus pada terowongan karpal. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya CTS ini itu diantaranya tekanan pada tangan dalam jangka waktu yang lama, kemudian pergerakan repetitif, dan pemakaian sarung tangan yang tidak pas. Kemudian, dan yang keempat itu trigger finger atau yang dikenal sebagai tenosynovitis senosing adalah terjadinya hentakan tiba-tiba, kemudian triggering dan terkuncinya jari pada posisi fleksi atau ekstensi. Kemudian yang kedua itu gangguan pada leher dan bahu yang terbagi juga menjadi 4. Yang pertama itu bursitis, yang mana bursitis ini itu adalah peradangan atau pembengkakan atau iritasi yang terjadi pada jaringan ikat yang berada pada sekitar persendian. Nah, penyakit ini akibat posisi bahu yang janggal seperti mengangkat bahu di atas kepala dan bekerja dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua itu tension neck syndrome, yang mana gejala ini terjadi pada leher yang mengalami ketegangan pada otot yang disebabkan postur leher yang mengadah ke atas dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga itu frozen shoulder, yang mana frozen shoulder atau adhesive capsulitis ini itu merupakan suatu kelainan di mana terjadi inflamasi pada kapsul sendi bahu. Dan yang keempat itu thoracic outlet syndrome, yang mana terjadi kompresi pada plexus brachialis, arteri, dan vena subclavialis pada ekstremitas atas. Nah, gejala ini yang timbul seperti nyeri pada bahu atau lengan, nah kebas dan kesemutan pada jari. Kemudian
Kemudian yang ketiga itu gangguan pada punggung dan lutut yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu low back pain, yang mana low back pain itu adalah kondisi patologis yang mempengaruhi tulang, tendon, syaraf, ligamen, intervertebral, diskus dari lumbar spine atau tulang belakang. Nah, cedera pada punggung ini tuh dikarenakan otot-otot tulang belakang yang mengalami peregangan jika postur punggung sering membungkuk. Kemudian yang kedua itu penyakit muskuloskeletal pada lutut yang terjadi di bagian lutut. Nah, hal ini itu berkaitan dengan tekanan pada cairan di antara tulang dan tendon. Nah, dan yang keempat itu gangguan muskuloskeletal pada kaki dan tumit, yang mana terjadi pada gangguan ankle strain dan sprain. Yang mana untuk ankle sprain sendiri itu diakibatkan terjadinya peregangan atau robeknya ligamen pada sistem muskuloskeletal, sedangkan untuk ankle strain sendiri terjadi akibat tertariknya tendon dari otot. Baik, selanjutnya itu keluhan serta langkah-langkah mengatasi keluhan muskuloskeletal dengan benar. Adapun yang pertama itu keluhan muskuloskeletal yang umum terjadi. Yang pertama nyeri otot dan sendi, yang mana terjadi pada area punggung, leher, bahu, lutut, dan pinggul. Kemudian yang kedua itu kekakuan, yang mana terjadi pada sendi dan otot yang kurang lentur. Kemudian yang ketiga itu penyumbatan pada sendi, biasanya diakibatkan oleh pembengkakan atau penurunan fungsi sendi. Kemudian yang keempat itu pembengkakan dan kemerahan yang mengindikasikan peradangan atau cedera. Dan yang kelima itu perbaikan postur dan ergonomi. Nah, selanjutnya adapun langkah-langkah mengatasi keluhan muskuloskeletal. Yang pertama itu terapi fisik dan latihan rehabilitasi, yang mana terapi fisik dilakukan untuk mengembalikan kekuatan otot dan fleksibilitas sendi. Nah, latihan peregangan, penguatan, dan mobilisasi dapat membantu memperbaiki postur dan mengurangi nyeri. Kemudian yang kedua itu obat-obatan pereda nyeri. Nah, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri. Nah, obat-obatan ini biasanya direkomendasikan dalam kasus nyeri akut. Kemudian yang ketiga itu penerapan kompres dingin dan hangat, yang mana untuk kompres dingin ini tuh digunakan untuk mengurangi pembengkakan, sedangkan untuk kompres hangat membantu meredakan ketegangan otot. Kemudian yang keempat itu pembedahan pada kasus berat, yang mana pada kondisi yang lebih parah seperti osteoartritis lanjut atau cedera sendi yang tidak dapat diperbaiki dengan cara lain itu prosedur pembedahan seperti pergantian sendi dapat dipertimbangkan. Kemudian yang kelima itu perbaikan postur dan ergonomi, yang mana mengubah kebiasaan postural dan meningkatkan ergonomi di tempat kerja dapat membantu mengurangi keluhan muskuloskeletal terutama pada pekerja kantoran. Selanjutnya ada pengertian frozen shoulder. Nah, adhesive capsulitis sering juga disebut sebagai frozen shoulder adalah suatu kondisi yang menyebabkan keterbatasan gerak pada sendi bahu disertai dengan nyeri dan kekakuan yang sering terjadi tanpa dikenali penyebabnya menurut Fluid 2010. Nah, frozen shoulder merujuk pada kondisi bahu menjadi sangat nyeri dan kaku. Ini kemungkinan terjadi karena beberapa cedera kecil yang terus berulang, karena gerakan yang terus berulang atau gerakan yang kurang statis karena imobilisasi lama setelah operasi. Nah, namun masih belum jelas juga dikaitkan dengan penyakit lainnya seperti diabetes ataupun penyakit tiroid. Nah, berdasarkan perjalanan penyakitnya, frozen shoulder meliputi 3 fase. Yang pertama itu ada tahap pembekuan. Nah, dia itu berlangsung selama 2-6 bulan. Nah, secara klinis, stadium 1 ini ditandai dengan nyeri sedang ke berat dan keterbatasan gerak sebagian. Nah, secara patologis, penyakit ini tuh ditandai dengan timbulnya peradangan yang meluas dan lambat yang melibatkan kapsul dan sinovium sendi bahu, sehingga mengakibatkan timbulnya nyeri secara bertahap sebagai gejala utamanya. Yang kedua itu ada tahap beku. Nah, ini tuh berlangsung selama 4-12 bulan. Secara klinis, tahap ini ditandai dengan rasa nyeri dan kaku dalam proporsi yang bervariasi. Pasien pada fase awal stadium 2 ini tuh merasakan lebih banyak nyeri, sedangkan fase akhir stadium 2 lebih ke arah kekakuan daripada nyeri. Nah, yang terakhir ada tahap pencairan. Nah, ini berlangsung selama 6-26 bulan. Nah, secara klinis, tahap ini ditandai dengan nyeri dan kekakuan minimal yang beransur-ansur menghilang. Selanjutnya ada faktor risiko frozen shoulder. Nah, dilaporkan prevalensi kejadian frozen shoulder berada di angka 2-5%. Walaupun paling sedikit perkiraannya adalah 0,5%, menurut Saraswat et al. 2021, faktor risiko yang dapat terjadi pada frozen shoulder adalah diabetes mellitus dengan prevalensi hingga 20%, stroke, gangguan tiroid, trauma bahu, penyakit
Dupuytren, penyakit Parkinson, keganasan, serta sindrom nyeri regional kompleks, menurut Mission et al. 2022. Untuk diabetes, pada studi sebelumnya yang dilakukan oleh Chen dan kakak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam prevalensi frozen shoulder dengan prevalensi 1,3% pada pasien diabetes dan 0,55% pada pasien yang tidak diabetes. Yang kedua, usia. Usia dan jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor risiko dari frozen shoulder. Frozen shoulder sering terjadi pada usia 40-60 tahun menurut Rizky Kurniawan 2021, tetapi usia yang dilaporkan berkisar antara 27-85 tahun menurut Sarasue et al. 2021. Nah, hal ini berkaitan dengan karakteristik fisiologis tubuh saat penuaan yang meliputi adanya degenerasi sendi, penyembuhan jaringan yang menurun, dan penipisan tulang rawan, sehingga dapat menyebabkan risiko tinggi gangguan muskuloskeletal. Nah, yang ketiga ada aktivitas fisik. Pada para literatur yang dipaparkan oleh WHO menyatakan bahwa aktivitas fisik memiliki peran penting dalam mencegah penyakit tidak menular dan memiliki manfaat kesehatan yang signifikan bagi tubuh. Nah, sedangkan secara global, 1 dari 4 orang dewasa tidak memenuhi tingkat aktivitas fisik yang direkomendasikan secara global. Kurang terpenuhi aktivitas fisik dapat menyebabkan penurunan kesehatan pada tulang yang dapat menjadi salah satu faktor risiko frozen shoulder menurut WHO tahun 2022. Nah, yang terakhir ada jenis kelamin. Nah, kejadian frozen shoulder pada wanita 1,6 hingga 4 kali lebih tinggi dibanding pria menurut Mission et al. 2022. Nah, walaupun masih belum ada pembuktian yang nyata, tetapi hal ini berkaitan dengan kadar hormon testosteron yang lebih rendah pada wanita. Ada tanda dan gejala frozen shoulder. Nah, gejala-gejala yang sering terjadi pada penderita adhesive capsulitis yaitu nyeri pada insersio otot deltoid dan nyeri pada malam hari. Nah, tanda yang dapat dilihat pada kondisi ini adalah limitasi ROM shoulder baik aktif dan pasif serta menimbulkan nyeri. Elevasi pasif kurang dari 100 derajat, pasif eksternal rotasi kurang dari 30 derajat, pasif endorotasi tidak mampu menjangkau lumbal 5, hasil radiografi normal, serta artroskopi menunjukkan granulasi pada interval rotator menurut Mage et al. 2016. Selanjutnya kita masuk pada manajemen fisioterapi dengan metode CHARS. Anamnesis umumnya itu nama Nyonya T, umur 53 tahun, pekerjaan bagian pembuatan dokumen, jenis kelamin perempuan dan alamat Makassar, agama Islam. Terus chief of complaint-nya itu nyeri pada bahu sebelah dekstra, sebelah kanan. History of taking-nya itu, jadi pasien mulai merasakan sudah hampir 2 tahun yang lalu. Tidak ada riwayat jatuh, pasien juga belum ke dokter dan tidak konsumsi obat anti nyeri, hanya mengoleskan salep pada bagian yang nyeri. Kemudian aktivitas sehari-hari pasien seperti buang air besar, buang air kecil itu tidak terganggu. Pasien seringkali membiarkan sakitnya karena kesibukannya. Kemudian kesulitan mengikat rambut dan memasang tali bra karena sakit. Dan pasien juga tidak ada memiliki riwayat penyakit lainnya seperti diabetes, kolesterol, asam urat, dan hipertensi. Kemudian kita masuk pada asimetri. Jadi inspeksi statis itu wajah pasien tampak cemas dan postur tubuh normal. Kemudian inspeksi dinamis itu saat pasien diminta untuk mengangkat tangan terbatas karena nyeri, dan saat diminta untuk membawa tangannya ke belakang punggung itu terasa nyeri. Kemudian palpasi, suhu normal, udem tidak terdapat, kontur kulit normal, tenderness itu terdapat nyeri tekan pada tendon bisipital dan tendon rotator cuff serta apotrapesius. Baik, selanjutnya itu ada pemeriksaan fungsi gerak dasar pada regio cervical dan shoulder. Nah, pertama-tama itu pada regio cervical. Ada nyeri terasa? Baik, untuk gerakan fleksi ekstensi, lateral fleksi sama rotasi pada regio cervical itu semuanya mampu dan tidak ada rasa nyeri. Selanjutnya pada regio shoulder.
pada gerakan fleksi dan abduksi itu mampu dan tidak nyeri, sedangkan pada gerakan fleksi, abduksi, eksternal rotasi dan internal rotasi itu nyeri dan tidak mampu. Itu ada restriktif. Untuk ROE-nya itu merasa terganggu pada saat melakukan gerakan fleksi, abduksi, eksorotasi, dan minorotasi. Dan untuk ADL-nya atau aktivitas daily living itu merasa terganggu pada saat melakukan dressing dan self-care. Dan untuk pekerjaannya terganggu pada saat melakukan pekerjaan, dan untuk refreshing itu tidak ada. Selanjutnya yaitu tissue impartment and physiological prediction, yang mana untuk muskulotendinogennya yaitu tendon bisipital dan tendon rotator cuff. Kemudian untuk osteoartrogennya itu adhesive capsulitis, neurogennya itu tidak ada, dan psikogeniknya itu kecemasan. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan spesifik tes. Nah, adapun tes yang pertama itu pemeriksaan nyeri, yang mana pemeriksaan nyeri ini itu pada region shoulder sebelah kanannya pasien, kemudian dengan menggunakan alat visual analog scale atau VAS, yang mana di sini kita akan mengukur pada saat pasien diam, kemudian pada saat bahu pasien ditekan, dan pada saat bahu pasien ini itu digerakkan. Baik Ibu, pada saat seperti ini bahunya Ibu ada kita rasa nyeri atau tidak? Tidak ada. Kemudian untuk pada saat saya tekan bahunya Ibu, ada kita rasa nyeri? Tidak. Sedang. Pada saat kita gerakan tangan Ibu, apa kita rasa ada nyeri? Baik. Jadi untuk interpretasinya, yang mana untuk nyeri diamnya Ibu itu nilainya 0, berarti nyerinya itu tidak ada. Kemudian untuk nyeri tekannya Ibu itu nilainya 5, yang mana itu nyerinya sedang. Kemudian untuk nyeri geraknya Ibu itu nilainya 6, yang mana nyerinya itu sedang. Baik, selanjutnya tes yang kedua yaitu pola kapsular. Nah, adapun kita akan melakukan beberapa gerakan seperti gerakan abduksi, kemudian eksorotasi, dan endorotasi. Baik Ibu, bisa dilakukan gerakan mengangkat ke atas, mengangkat. Baik, ada kita rasa nyeri? Iya, ada. Baik, kita lakukan gerakan seperti ini. Gerakan seperti ini. Ada kita rasa nyeri? Kemudian kalau ke belakang, ya, ya. Ada kita rasa nyeri? Ya, ada. Baik, untuk hasil dari hasilnya ini untuk gerakannya, yang mana untuk gerakan eksorotasi ini lebih terbatas dari abduksi, sedangkan gerakan abduksinya itu lebih terbatas dari endorotasinya. Nah, adapun untuk interpretasinya, yang mana tes ini itu pasien merasakan nyeri, berarti tesnya ini itu positif. Pasien mungkin ini tuh mengalami frozen shoulder. Baik, tes yang ketiga itu empathican test. Baik Ibu, bisa dilakukan gerakan seperti ini. Baik, kasih belakang, bawa ke belakang. Kemudian saya kasih tahan di sini, angkat tangan ke atas. Kalau kita rasanya, iya. Baik, nah, adapun untuk hasilnya, yang mana positif nyeri itu pada bagian depan shouldernya Ibu. Kemudian untuk interpretasinya sendiri ini terdapat lesi pada muscle supraspinatus. Baik, tes yang keempat yaitu a place inferior stretch test, yang mana kita akan meminta pasien untuk melakukan gerakan seperti ini. Baik Ibu, bisa dilakukan gerakan yang seperti saya contohkan tadi. Pemeriksaan selanjutnya yaitu a place inferior stretch test, di mana tes ini bertujuan untuk menilai Adapun hasilnya itu pada sendi bahu. terdapat nyeri. Jadi cara melakukannya itu interpretasi sendiri itu kemungkinan terdapat lesi pada muscle kemudian bisa pasien subscapularis. menyentuh tulang skapula arah lawanan dari tangan yang dilakukan tes. Jadi bisa pasien melakukan tes pada tangannya, kalau tidak harus menyentuh tulang skapula sebelah kirinya, begitupun sebaliknya. Jadi kita sentuh tulang skapulanya. Oke. Nah, jadi tes ini bertujuan tes ini positif apabila pada saat dilakukan tes si pasien ini tidak bisa atau kesulitan menyentuh tulang skapulanya.
hasilnya. Kemudian ada juga terasa nyeri pada saat dilakukan tes dan tidak nyaman juga. Kemudian juga terjadi keterbatasan rekan gerak. Jadi pemeriksaan selanjutnya itu ada NIR test. Jadi NIR test ini bertujuan untuk menilai, untuk melihat adanya infringement syndrome pada shoulder. Jadi cara melakukannya itu posisi pasien duduk, kemudian kita minta pasien untuk melakukan depresi shoulder, kemudian minta sambil difiksasi, kemudian minta pasien untuk melakukan fleksi shoulder. Nah, oke, sudah. Jadi tes ini positif apabila pada saat dilakukan tes si pasien ini merasakan nyeri atau sakit pada saat dilakukan tes. Selanjutnya itu activity daily living atau ADL itu terganggu dressing dan self care-nya. Kemudian pekerjaan merasa terganggu karena nyeri yang dirasakan, rekreasi tidak ada gangguan. Selanjutnya kita masuk pada diagnosis fisioterapi. Adapun diagnosis fisioterapi yang dapat ditegakkan dari hasil proses pengukuran dan pemeriksaan tersebut yaitu gangguan aktivitas fungsional regio shoulder berupa nyeri, keterbatasan ROM, spasme, dan gangguan ADL at causa frozen shoulder sejak 2 tahun yang lalu. Baik, selanjutnya ada problem, planning, dan program fisioterapi. Yang pertama itu ada problem fisioterapi. Ada problem primer yaitu pasien merasakan nyeri, dan problem sekundernya itu pasien mengalami kecemasan, spasma otot, dan limitasi ROM, dan problem kompleksnya itu gangguan ADL. Nah, untuk planning ataupun tujuan fisioterapi untuk jangka pendeknya itu mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengatasi spasma pada otot trapesius, dan menambah ROM. Dan tujuan jangka panjangnya itu untuk mengembalikan fungsi ADL-nya. Yang ketiga ada program dan intervensi fisioterapi. Untuk problemnya itu yang pertama kecemasan, modalitasnya komunikasi terapeutik, dosisnya itu frekuensinya 1 kali sehari, intensitas selama pasien fokus, tipenya itu intrapersonal approach, dan waktunya itu selama terapi. Yang kedua itu nyeri. Untuk modalitasnya kita memakai IRR, dia itu berfungsi untuk mengurangi nyeri dan dapat memperlancar aliran darah. Dosisnya itu frekuensinya 1 kali sehari, intensitasnya itu 30 cm di atas permukaan kulit, tipenya itu lokal dan waktunya 10 menit. Yang ketiga ada adhesive capsulitis. Modalitasnya itu manual terapi, untuk dosisnya frekuensi 1 kali sehari, intensitasnya 5 kali repetisi, tipenya itu traksi translasi, dan waktunya itu 3 menit. Dan keempat ada limitasi ROM. Modalitasnya exercise terapi, untuk dosisnya frekuensinya itu 1 kali sehari, intensitasnya 3 kali repetisi, tipenya Promax, dan waktunya itu 3 menit. Baik, untuk limitasi ROM-nya, modalitasnya itu exercise terapi yaitu Promax.
selanjutnya problem yang kelima yaitu spasme otot. Untuk modalitas terpilihnya yaitu manual terapi, dosisnya yaitu frekuensinya 1 kali sehari, kemudian intensitasnya yaitu 30 sirkular, kemudian tekniknya itu friction, dan waktunya itu 2 menit. Kemudian problem yang keenam itu gangguan ADL atau aktivitas daily living. Untuk modalitas terpilihnya yaitu exercise therapy. Untuk dosisnya frekuensinya 1 kali sehari, intensitasnya yaitu 10 kali sehari. Kemudian untuk tekniknya itu pendulum exercise dan time-nya itu 5 menit. Kemudian yang terakhir itu home program. Nah, untuk mempertahankan dan meningkatkan kesembuhan pasien, diberikan latihan-latihan yang dapat dilakukan di rumah dan di kantor seperti self-stretching setiap 2 jam saat bekerja dan mengubah posisi duduk saat bekerja sesering mungkin. Nah, selain itu juga di rumah bisa dilakukan gerakan pendulum seperti yang telah diajarkan sebanyak 10 kali repetisi setiap gerakan. Nah, selain itu juga diajarkan gerakan finger leader di tembok.